Halo, pernah nggak sih Anda lagi negosiasi alot terus rasanya kayak nabrak tembok gitu? Mentok, nggak bisa maju lagi. Sering ya kejadian kayak gitu? Nah, kali ini kita mau coba bongkar nih, cara keluar dari situasi macet atau impasse dalam negosiasi. Kita ngambilnya dari bab 10, buku Secrets of Power Negotiating. Oke, Tujuannya, biar Anda tahu gimana caranya biar tetap bisa gerak maju walau rasanya udah buntu banget. nah langkah pertama yang krusial banget dari sumber ini tuh bedain dulu. Ini impasse atau deadlock. Oh beda ya? Beda. Impasse itu kayak macet sementara, masih bisa dicari jalan keluarnya. Kalau deadlock, nah itu baru beneran jalan buntu total. Dan bab 10 ini nekankan yang sering kita alami itu sebenarnya impasse loh. Deadlock yang asli, wah itu jarang banget katanya. Ah gitu ya, jadi penting banget ya bedainnya. Seringkali kita mungkin keburu panik gitu ya, nganggapnya deadlock padahal baru impas. Bisa jadi, bisa jadi. Misalnya nih, Pak supplier Anda kekeh minta diskon 5% per tahun buat 5 tahun ke depan. Atau Anda kontraktor, terus calon klien bilang, wah harga Anda kemahalan dibanding yang lain. Nah, itu contoh bagus. Rasanya kan kayak, wah udah deh gagal ini. Padahal mungkin belum ya. Terus gimana dong kita nyikapinnya kalau udah terlanjur macet gini? Oke, jadi bab 10 ini ngasih satu teknik andalan, namanya set aside gambit. Set aside gambit. Gimana tuh? Intinya gini, strateginya simple tapi efektif. Usulkan aja buat nunda dulu pembahasan isu yang bikin macet itu. Kesampingkan sementara. Oh, jadi kita bilang aja gitu ya. Mungkin kayak, oke, soal harga ini kayaknya alot ya. Gimana kalau poin ini kita simpen dulu sebentar? Betul. Kita coba bahas yang lain dulu. Mungkin soal jadwal pengiriman atau garansi. Siapa tahu nanti kita bisa balik lagi ke harga dengan kepala lebih dingin. Gitu ya? Persis gitu. Tujuannya apa? Biar roda negosiasinya tetap muter. Jangan berhenti total. Jaga momentum ya? Tepat. Dengan Anda beresin isu-isu lain yang mungkin lebih gampang disepakati, nah itu Anda bangun momentum positif. Oke. Ini penting loh, karena bikin kedua pihak ngerasa, oh ada kemajuan nih, nggak sia-sia kita ngobrol. Jadi nggak ngerasa buang waktu ya? Iya, rasa udah separuh jalan ini bisa bikin lebih lunak. Nanti pas balik lagi bahas isu alot yang tadi ditunda itu. Oke. Jadi idenya kita kumpulin kemenangan kecil dulu ya, buat cairin suasana, bangun niat baik, sebelum balik lagi ke medan perang utamanya. Bisa dibilang gitu. Tapi strategi ini kayaknya perlu hati-hati juga ya. Ada jebakannya nggak sih pas kita nyimpen isu sulit ini? Nah, itu dia. Sumber kita di bab 10 ini ngingetin juga. Walau fokusnya di bab ini soal ngatasin impasse, ada risiko nih. Mungkin dibahas lebih detail di bab lain ya. Risiko apa tuh? Pastikan setelah pakai set aside ini, negosiasi Anda nggak lantas jadi cuma tinggal satu isu alot itu aja yang tersisa. Oh, jangan sampai cuma tinggal satu itu aja ya. Iya, usahakan pertahankan beberapa isu lain tetap hidup di meja runding. Kenapa tuh? Biar Anda tetap punya ruang gerak buat saling tukar konsesi nanti. Ada bahan buat barter, gitu istilahnya. Kalau cuma satu isu kan susah jadinya. Mau tuker apa? Masuk akal banget. Jadi jangan sampai kita habisin semua isu gampang, terakhir tinggal satu isu paling susah, nggak ada lagi poin lain buat dinego atau ditukar. Oke. Betul. Jadi intinya nih, dari bab 10 ini, kalau hadapi impas, jangan langsung panik, jangan langsung lempar handuk. Jangan buru-buru nyerah. Ingat, itu kemungkinan besar bukan akhir dari negosiasi, kan? Sangat mungkin bukan. Gunakan aja set aside gambit itu. Ajak pihak lain buat kesampingkan sementara isu yang buntu. Terus, fokus bangun kesepakatan di poin lain dulu. Iya, dengan gitu Anda jaga pintu solusi tetap kebuka. Anda ubah potensi deadlock jadi proses kolaborasi lagi buat cari jalan keluar bareng. Bukan malah jadi konfrontasi buntu. Jadi lebih ke menjaga prosesnya tetap jalan ya? Tepat sekali, menjaga prosesnya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Coba deh ingat-ingat lagi pengalaman negosiasi Anda. Seberapa sering sih Anda secara otomatis langsung nganggap sebuah hambatan itu udah deadlock, udah akhir dari segalanya. Padahal, mungkin banget itu cuma impas yang sebenarnya bisa diatasi pakai strategi elegan kayak tadi, kayak menundanya sejenak.